Puji Tuhan, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari keluarga GPDI, LCD Magelang dimanapun kita berada. Kita kembali bertemu di dalam Renungan 79 untuk merenungkan kebenaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Revival, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Mari kita terus berubah dalam hidup kita untuk dapat menjadi pribadi-pribadi yang menjadi berkat. Mari kita merenungkan bersama renungan hari ini dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-10 ayat yang ke-8. Pengkhotbah pasal 10 ayat 8 saya bacakan demikian firman Tuhan. Barang siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan barang siapa mendobrak tembok akan dipakut ular. Ya, ini ada satu catatan yang dituliskan oleh Salomo ya untuk menjadi peringatan kepada kita semua. Ada hal-hal yang kita bisa renungkan dengan baik untuk jadi pedoman dalam kehidupan kita. Tema renungan kita hari ini berjudul bumerang. Bapak Ibu, bumerang itu adalah semacam senjata berbentuk lengkung dari kayu yang biasa digunakan oleh penduduk asli Australia. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu pernah melihatnya, kalau benda ini dilemparkan, dia kalau tidak mengenai sasaran bisa kemudian berputar dan kembali mengenai orang yang melemparnya. Nah, ada juga pengertian-pengertian yang lain yang kita bisa renungkan dari kata bumerang ini, seperti satu perbuatan ya yang dilakukan seseorang yang kemudian dapat merugikan atau mencelakakan diri sendiri. Nah, ini kira-kira yang kita dapat renungkan dari ayat yang kita baca tadi. Barang siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan barang siapa mendobrak tembok akan dipakut ular. Ya, ada pesan yang tersirat dari ayat ini mengingatkan kepada kita. Yang pertama tentang menggali lubang. Ketika ada orang yang menggali lubang, itu bisa jatuh ke dalamnya. Ini adalah satu peringatan ya untuk kita kemudian belajar sesuatu dari ayat ini, mengingatkan siapa yang merencanakan kejahatan di dalam hatinya, dia akan memetik akibatnya. Siapa yang berbuat kejahatan, maka ia sendiri akan jatuh karena kejahatannya. Ya, ini akan menjadi sesuatu peringatan yang baik untuk kita. Kalau ada orang yang memasang jerat bagi orang lain, maka dia sendiri dapat terjerat ke dalamnya. Ya, ini adalah sesuatu yang penting sekali untuk kita perhatikan dalam hidup kita. Kadang-kadang ya kita menghadapi atau kita melihat atau bahkan kita sendiri melakukan. Ya, kita punya rencana-rencana yang kita simpan dalam hati untuk merugikan orang lain atau mengambil keuntungan dari orang lain dengan cara yang tidak benar. Hal itu cepat atau lambat akan membawa akibat bagi kita sendiri. Ya, ada mungkin orang yang merencanakan ya untuk mengambil keuntungan dengan tidak benar, ya mengambil keuntungan dengan menipu. Justru pada akhirnya dia sendiri akan mengalami kejatuhan karena perbuatannya itu. Oleh sebab itu, mari kita belajar berhati-hati dengan apa yang kita rencanakan dalam hidup kita. Jangan sampai kita merencanakan sesuatu yang jahat, karena cepat atau lambat ya kejahatannya ya ke hal-hal yang tidak menyenangkan itu bahkan bisa berbalik mengenai kita sendiri. Amsal 3 ayat 29 mencatat demikian. Saya bacakan Amsal 3 ayat 29. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Bapak, Ibu, Saudara, kita dalam kehidupan sehari-hari berjumpa dengan banyak orang, bahkan mungkin Bapak Ibu tinggal bersama dengan ada orang-orang di sekitar. Ada satu nasihat yang sangat penting ya, jangan pernah merencanakan sesuatu yang jahat terhadap sesama kita. Karena ketika kita melakukan hal ini, sekali lagi seperti menggali lubang, ada kemungkinannya yang sangat besar kita akan justru terjatuh di dalam lubang itu. Amsal 14 ayat 32 ya juga memberikan catatan demikian. Orang fasik dirobohkan karena kejahatannya, tetapi orang benar mendapat perlindungan karena ketulusannya. Ya, kita punya banyak aktivitas ya di dalam hidup kita.
Ya, ketika kita berusaha, kita melakukan aktivitas di rumah, dalam hubungan seperti sebagai suami dan istri, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, kita dengan komunitas kita, dengan teman-teman kita, dimanapun kita beraktivitas. Firman Allah mengajarkan, ya jangan pernah merancangkan sesuatu yang jahat. Ya sama seperti firman Tuhan Galatia juga berkata, apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Kalau kita merencanakan sesuatu yang jahat, kita akan menuai kejahatan. Waktu kita merencanakan kecurangan, kita akan menuai kecurangan itu sendiri. Kalau kita merencanakan hal-hal yang menghancurkan, kita sendiri yang akan menerima akibat kehancuran. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar jadi anak-anak Tuhan, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Kalau kita merencanakan sesuatu, hendaklah kiranya yang kita rencanakan kepada seseorang adalah kebaikan. Ya, mari kita merancangkan sesuatu yang mendatangkan sukacita bagi orang-orang di sekitar kita. Rancangkanlah sesuatu yang kemudian memberi kedamaian bagi orang-orang di sekitar kita. Karena ketika kita merancangkan kebaikan, ya kita merancangkan sesuatu yang mendatangkan sukacita, kita merancangkan sesuatu yang mendatangkan damai sejahtera, itu juga akan menjadi bagian dalam kehidupan kita sendiri. Yang kedua, ada catatan jangan mendobrak tembok. Karena firman Allah tadi berkata, saya ulangi ya, barang siapa mendobrak tembok akan dipagut ular. Ya ini ada bagian-bagian pagar yang dimaksud itu bukan pagar-pagar biasa ya. Ada kadang-kadang pagar dinding batu yang kering, mungkin itu seperti tanah yang di celah-celahnya itu mungkin ada ular yang mengintai, sehingga waktu kita coba dobrak itu kita justru bisa terkena sengat ya. Nah, apa yang kita bisa belajar? Tembok itu bisa mempunyai arti batasan-batasan atau garis-garis yang ditaruh dalam kehidupan kita. Ya, hidup ini itu juga ada batasan-batasannya yang seperti tembok. Ya hari-hari ini mungkin kita lihat ya, dunia ini sedang menyuarakan kebebasan. Ya hak asasi, kita bebas lah untuk lakukan ini. Jangan dilarang ini, jangan dilarang itu. Jangan kemudian mengekang kebebasan kami. Dunia ini banyak menyuarakan tentang kebebasan-kebebasan. Ya Tuhan sendiri sudah menolong kita, membebaskan kita dari segala dosa. Tetapi bukan berarti kemudian hidup ini kita bisa lakukan seenaknya. Ya pagar yang dimaksud, tembok yang dimaksud adalah hal-hal yang ditaruh supaya itu menjadi pembatas supaya kita tidak melewati, kita tidak melanggar apa yang diperintahkan Tuhan. Ketika kita melanggar ketetapan-ketetapan Tuhan yang menjadi batas hidup kita, sebenarnya batas itu dibuat supaya kita aman. Tembok-tembok itu gambaran peraturan-peraturan ya supaya kita justru aman menjalani kehidupan ini. Kalau mungkin Bapak Ibu pernah berjalan-jalan ke satu tempat yang istimewa ya, kemudian kita mungkin bisa melihat pemandangan yang bagus dari atas bukit, biasanya diberi tembok-tembok supaya apa? Orang yang melihat atau pelancong atau orang-orang yang melihat itu kemudian tidak terjatuh karena mungkin tanpa melewati batas ya. Ada orang-orang yang kadang-kadang ketika dia melewati tembok bisa terjatuh dari tebing dan sebagainya. Nah, ada dinding-dinding, pembatas-pembatas yang Tuhan taruh supaya kita justru aman menjalani hidup ini. Nah karena itu firman Tuhan berkata begini, jangan mendobrak tembok itu. Jangan dobrak tembok-tembok yang justru membuat keamanan dalam hidup kita. Dalam kehidupan rumah tangga ada tembok yang Tuhan sudah berikan, pembatas yang Tuhan berikan. Jaga hidup kudus, jaga hormati pernikahan, jaga kasih antara suami dan istri, ya hormati istrimu, ya kasihi istrimu, suami-suami kasih istrimu, istri tunduklah kepada suami. Itu pagar yang Tuhan berikan supaya rumah tangga kita terjaga di dalam keamanan. Tetapi begitu kita melanggar tembok itu, mendobrak tembok itu, firman Allah berkata ada seperti ular yang memagut, artinya ada bisa yang bisa mematikan. Banyak keluarga yang kemudian mengalami masalah, kehancuran, ya kematian kasihnya, kematian sukacita. Kenapa? Karena ada yang mendobrak tembok-tembok itu. Ketika istri tidak tunduk kepada suami, suami tidak mengasihi istri dengan benar, itu akan menjadikan hal-hal yang menjadi bisa dalam keluarga.
Anak-anak, Efesus berkata anak-anak taati orang tuamu. Waktu kita anak-anak tidak taat kepada orang tua, itu seperti mendobrak tembok. Banyak anak-anak nggak taat kepada orang tua dan mengakibatkan dia mengalami masalah-masalah dalam hidupnya. Nah, hari ini mari kita belajar ya untuk kemudian tembok itu tetaplah di dalam tembok, jangan dobrak batasan-batasan peraturan-peraturan yang Tuhan taruh supaya kita hidup aman ya. 1 Samuel 15 ayat 22. Satu waktu Samuel mengingatkan Saul ya. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelian sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelian, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Waktu itu Saul harusnya tidak boleh memberikan persembahan dan dia tidak taat. Dan Saul mengingatkan kepada dia, Tuhan itu lebih suka kepada orang-orang yang taat, bahkan lebih dari korban yang kita berikan. Bapak Ibu Saudara, ketaatan itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Taatlah pada pagar-pagar, tembok-tembok yang Tuhan berikan ya. Pembatas-pembatas dalam hidup kita itu dibuat bukan untuk membuat kita sengsara, tapi justru untuk mengamankan kita. Yesus sendiri menjadi contoh bagi kita. Dia contoh ketaatan yang luar biasa kepada kehendak Tuhan. Karena ketika dia memberikan dalam kehidupan di dunia ini, dia taat, bahkan taat sampai mati. Itu menjadi satu contoh yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Kalau kita taat, ada berkat-berkat Tuhan yang akan menjadi bagian dalam hidup kita. Injil Yohanes pasal 14. Injil Yohanes pasal 14 ayat 21 saya bacakan. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Bapak Ibu mengasihi Tuhan, ikuti jalannya. Jangan dobrak pembatas-pembatas. Jangan dobrak aturan-aturan yang Tuhan sudah beri. Waktu kita taat kepada Tuhan, firman Allah berkata, aku mengasihi engkau. Dan akan ada berkat penyertaan Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kiranya apa yang dinasihatkan oleh Salomo hari ini menjadi bagian dalam hidup kita. Jangan menggali lubang ya supaya tidak jatuh ke dalamnya. Jangan mendobrak tembok supaya kita tidak dipakut oleh ular. Dan kiranya kita menjadi pribadi-pribadi yang terus mengalami berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti Renungan 79. Kiranya ini dapat menjadi berkat bagi kita semuanya. Kami sudah menerima rekaman kesaksian dari Bapak Ibu. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan kesaksian-kesaksian. Bapak Ibu Saudara dapat mengikutinya melalui rekaman yang akan bisa juga disaksikan di El Shaddai Apps ataupun di call center. Mari kita juga terus membagikan kesaksian. Waktu Bapak Ibu membagikan kesaksian-kesaksian, yaitu dapat menjadi kekuatan buat kita semuanya. Ya, Bapak Ibu juga dapat menyampaikan pokok-pokok doa melalui WhatsApp di 081327420088. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk petunjuk firman-Mu supaya kami dapat menjalani kehidupan ini dengan baik. Tolong kami supaya apa yang kami rancangkan dalam hati kami adalah hal-hal yang benar, adalah hal-hal yang baik, supaya kami pun menikmati hal-hal yang baik dari apa yang kami lakukan. Tolong kami belajar taat, tidak mendobrak pembatas-pembatas yang Tuhan taruh dalam hidup kami. Tapi kami bersyukur untuk batasan-batasan yang Tuhan taruh supaya kami dapat hidup dengan aman. Tolong kami jadi pribadi-pribadi yang taat kepadamu supaya berkat yang dari Tuhan menjadi bagian dalam hidup kami. Berkati keluarga GBDI El Shaddai Magelang terus hidup bijaksana sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kiranya firman Tuhan akan terus mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang dalam kebenaran. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.